أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن awal ya, karena belum ada informasi apakah hilal terlihat atau tidak malam hari ini. Namun informasinya mungkin sulit terlihat ya, dan belum ada kabar apakah terlihat atau tidak. Karena itu hukum asal kita masih berada di bulan Rabiul Awal, tapi yang jelasnya kita berada di akhir dari Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, salah seorang Amirul Mukminin fil hadis, Jabalul Hifdz, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Kitab hadis yang beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Hadirin sekalian, ya utamanya bagi ikhwah tulab yang judud, ya seperti yang disampaikan tadi bahwa taklim kita ini kajian yang sifatnya umum, karena itu dia salah satu bentuk pelayanan masjid kita kepada umat dan tidak terkhusus kepada para tulab kita saja ya. Makanya dia tidak terikat dengan waktu liburan ataupun waktu ikhtibar. Karena pun seandainya ikhwah tidak ada karena liburan, taklim ini tetap diadakan karena di sana ada masyarakat umum yang juga hadir. Berbeda dengan durus idhafiyah dan dirasa taksiliyah yang menjadi bagian dari pembelajaran kita di kampus ini, sehingga dia diaktifkan bersama dengan keaktifan pelajaran di kelas dan juga diliburkan bersamaan dengan liburnya pembelajaran di kelas. Walaupun mungkin di malam-malam ikhtibar seperti ini bagi sebagian tulab mungkin agak diringankan ya. Kalau ada yang sangat-sangat belum siap ya mungkin diringankan ya. Makanya ya ada keringanan bagi sebagian. Dan ya mudah-mudahan bisa juga lebih dipercepat ya selesainya. Mengingat ikhwah masih di masa-masa ikhtibar. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas bab yang ke-134. Babun al-mizahu ma'as-sabi. Bab bercanda bersama dengan anak kecil. Bab tentang bercanda bersama anak kecil. Yang lalu kita sudah membahas bab bercanda secara umum. Ya, sekarang Imam Bukhari mau membahas khusus bercanda untuk anak kecil. Artinya bercanda yang telah kita bahas yang lalu itu sifatnya umum kepada orang dewasa, bahkan kepada orang tua pun ya. Kita sempat membaca hadis tentang canda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jika riwayatnya sahih kepada seorang nenek ya, kepada seorang nenek.
Dan ketika Imam Bukhari mengkhususkan bab ini, maka ini isyarat bahwa ini di antara hal yang paling disyariatkan, dianjurkan, yaitu bercanda kepada anak kecil. Karena di antara tujuan canda yang mubah, canda yang disyariatkan, canda yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana memasukkan rasa gembira, senang kepada saudara-saudara kita di dalam hal yang dihalalkan. Dan tentu saja di antara semuanya yang paling butuh bahagia siapa? Anak kecil ya. Makanya biasa kalau ada orang tua atau yang sudah dewasa suka main-main, bilang ini kurang bahagia waktu kecilnya, ya. Berarti memang anak kecil yang paling butuh bahagia. Kalau anak kecil suka main-main, itulah sudah alamnya, yang memang dialah masanya. Maka di antara hal yang menyenangkan, membahagiakan mereka adalah kita mencandainya dengan hal-hal yang tentu saja dibenarkan. Hadis kita ini, atau Imam Bukhari rahimallahu ta'ala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis dari Anas bin Malik, dan hadis yang kedua tentang canda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Al-Hasan dan Husain. Namun hadis yang kedua ini dhaif ya secara sanad. Tidak mengapa kami baca saja dulu ini, karena hadis yang pertama yang kita akan bahas secara lebih luas insyaallah. Kita mulai dulu dengan hadis yang kedua ini karena sanadnya lemah, sekedar kita mau terangkan dan sekedar isyaratkan tentang maknanya, lalu kita akan kembali pada hadis yang pertama yang menjadi pembahasan utama kita malam hari ini. Hadis yang ke-270 atau hadis yang kedua dalam bab ini, kata Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Ibnu Sallam qala haddatsana Waqi' an Muawiyah bin Abi Muzarrad an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil biyadil Hasan awil Husain, memegang tangan Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma, summa wada'a qadamaihi ala qadamaihi, kemudian beliau meletakkan kedua kakinya di atas kedua kaki cucunya, summa qal, kemudian beliau berkata, taraqqa, silahkan manjat ya, silahkan manjat. Hadis ini hadis yang lemah dari segi sanad, karena Abu Muzarrad yang disebutkan dalam hadis itu, ada di situ an Muawiyah bin Abi Muzarrad an abihi, berarti Abu Muzarrad ini seorang yang majhul ya, karena itu dari segi sanadnya lemah, hadisnya dhaif. Akan tetapi ya secara makna ini bukan satu dua kali ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermain-main mencandai cucunya yang memang beliau sangat cintai. Beliau sering menggendongnya, beliau sering memangkunya, dan hal yang seperti ini suatu hal yang wajar jika memang beliau lakukan ya. Dan selain itu juga riwayat yang terkenal ya, beliau selalu mencium anaknya atau cucunya ini Hasan dan Husain. Kita tinggalkan hadis itu, kita masuk saja pembahasan inti kita, hadis yang bernomor 269. Kata Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhalituna, beliau bergabung dengan kami, beliau berinteraksi dengan kami, hatta yaqula li akhin li saghir. Dan ingat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu itu umurnya masih 10 tahunan ya, masih sekitar 10 tahun, belasan tahun lah. Hatta yaqula li akhin li saghir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak adik saya yang kecil ya. Jadi Anas bin Malik sudah memang masih muda, apalagi adik beliau. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'ala an-Nughair, apa yang dilakukan oleh an-Nughair. An-Nughair itu nagar, dari kata-kata nagar, dan dia adalah burung kecil yang disukai, disayangi oleh adik dari Anas bin Malik ini, namun ditakdirkan mati waktu itu ya. Hadisnya sampai di sini ya, hadisnya cukup singkat. Namun hadis ini sebenarnya hadis yang punya kisah, beberapa tambahan-tambahan kisah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau ya, dalam Sahih Bukhari, dan juga Imam Muslim dalam Sahih beliau, dan Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan beberapa imam-imam yang lainnya. Dan ada beberapa tambahan yang penting dari kisah ini, bahwa Nabi SAW itu sering mengunjungi rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang notabene adalah pelayan beliau, pembantu beliau, seorang pembantu dikunjungi oleh seorang pemimpin mulia, pemimpin agung seperti Nabi SAW. Beliau kunjungi rumah Anas, dan kita tahu di antara orang yang mulia di rumah Anas adalah ibu beliau, Ummu Sulaim, seorang wanita salihah yang mengutus dan mengamanahkan anaknya Anas bin Malik untuk menjadi pembantu dan pelayan Nabi SAW sejak awal hijrah Nabi kita SAW. Ketika beliau hijrah, orang pada datang memberikan apa yang mereka mampu ya, para Ansar memberikan apa yang mereka mampu sebagai bantuan material kepada Nabi SAW. Adapun Ummu Sulaim yang sudah tidak ada suaminya, dan suaminya Bapak Anas meninggal dalam keadaan musyrik, kafir, belum masuk Islam. Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan kecuali saya punya anak yang cerdas, anak yang soleh. Ini saya berikan kepadamu untuk menjadi khadimmu, pelayanmu, pembantumu, sekretarismu, silahkan manfaatkanlah ya. Dan ini hadiah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh seorang ibu kepada Nabi SAW. Dan Nabi kita tahu membalas jasa, oleh karenanya beliau sering datang ziarah ke rumah Anas bin Malik, dan di antaranya adalah beliau mengunjunginya dan menyapa anggota keluarganya, termasuk Abu Umair ini ya, adik kecil dari Anas bin Malik. Dan dalam sebagian riwayat wa kana Fatimah, Fatimah artinya baru selesai dari menyusu ya, artinya mungkin umur 3 tahunan, 4 tahunan ya, karena kalau bayi menyusu sempurnanya haulaini kamilain ya, 2 tahun, berarti umur 3 tahunan, 4 tahunan, dan mungkin saja 5 tahunan ya, artinya masih balita ya Abu Umair ini. Dan Anas bin Malik ketika menceritakan hadis ini secara lengkap, beliau mendahulunya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kadang datang ke rumah Anas bin Malik dan menyapa anggota keluarga dan mencandai anggota keluarga, utama yang kecil, dan
ketika beliau dijamu, beliau sebagai bentuk terima kasih sebelum pulang tanya kepada anggota keluarga di mana di sini tempat yang biasa digunakan untuk solat. Lalu ditunjukkan, maka beliau solat sunnah di situ dan diikuti oleh anggota keluarga untuk mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebagian riwayat beliau minta untuk dibersihkan dulu, lalu dihamparkan tikar, hasir atau bisat, dan kemudian beliau salat bersama dengan anggota keluarga tersebut. Dan setelah itu beliau bertanya tentang anggota keluarga, termasuk kepada Abu Umair ini. Hadis ini relatif singkat, namun ikhwah sekalian, ulama kita telah menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang sangat banyak faedahnya, syarat faedahnya. Sampai-sampai Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam Syarhus Sunnah menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala satu malam beliau begadang. Satu malam beliau begadang setelah sholat isya, tidak tidur sampai sholat subuh. Beliau sholat subuh dengan wudu sholat isyanya. Apa maksudnya sholat subuh dengan wudu sholat isyanya? Maksudnya tidak tidur, ya, karena kalau tidur berarti batal wudunya. Tidak tidur untuk memikirkan hadis ini, mengambil faedah hikmah-hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Dan dikatakan bahwa beliau berhasil menyebut 120 ya, hikmah faedah dari hadis yang relatif singkat ini. Hadis yang relatif singkat ini. Ya, walaupun sangat disayangkan ini tidak sampai kepada kita rincian hikmah-hikmah faedah, hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis ini dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini sama dengan ketika Imam Syafi'i berkomentar tentang hadis innamal a'malu binniyat. Apa kata beliau tentang hadis innamal a'malu binniyat? Hadzal haditsu yadkhulu fi 70 baban. Ya. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, masuk ke dalam 70 bab fikih. Ya. Ini tentu saja istinbat yang luar biasa dari seorang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari saja ketika mencantumkan hadis innamal amalu binniyat, beliau cantumkan berapa kali dalam Sahih Bukhari? Innamal amalu binniyat 7 kali di kitab-kitab yang berbeda, kitab Badil Wahyi, kitab Nikah, dan beberapa kitab Thaharah dalam beberapa kitab. Dan memasukkan hadis innamal amalu binniyat di 7 kitab-kitab fikih yang berbeda. Ini sudah pencapaian luar biasa, menunjukkan ketelitian fikih dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sangat disayangkan ya, kita tidak mendapatkan rincian yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan hadis innamal a'malu binniyat masuk dalam 70 bab fikih. Namun sebagian ulama yang lain berusaha untuk istikhraj, mengeluarkan faedah-faedah dan hukum hikmah dari hadis ini. Maka sebagian menyebutkan, ya, Abu Hatim Ar-Razi, Imam Tirmidzi dalam Syama'ilnya, dan juga Imam Al-Khattabi menyebutkan. Dan di antara yang paling banyak menyebutkan faedah dan didapatkan oleh ulama kita tulisannya adalah Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Abi Ahmad Al-Tabari. Beliau bukan Imam Tabari penulis tafsir, ya, tapi ini salah seorang ulama Syafi'iyah belakangan juga, ya, bukan belakangan sekali, ya, artinya bab di abad-abad ke-5-an, ya, 5 atau 4 atau 6 Hijriah. Dan ini dikutip oleh Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, tentang masalah ini, ya, Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari rahimahullah ta'ala, dan beliau menyebut 69 ya faedah dari hadis ini. Dan malam ini kita akan sebutkan di antaranya, ya, kita akan sebutkan di antaranya, dan kita khususkan dengan lafaz-lafaz yang sempat tersebutkan dalam hadis ini. Karena ketika mereka menyebutkan sampai 69 atau ada yang menambah sampai 75 faedah, ini ketika mereka meriwayatkan secara lengkap, ya, hadis ini. Karena hadis ini punya banyak riwayat, dan kalau dikumpulkan
terkumpul satu kisah yang saling berkaitan yang bisa diambil faedah semacam itu. Malam ini kita hanya akan menyebutkan 20 faedah ya, insyaallah. Kita bahas secara singkat biidznillah. Faedah yang pertama, ini tidak berurutan ya, artinya mungkin kisah dari yang depan lalu faedahnya yang dibelakangkan dan seterusnya, dan nanti antum silahkan ya menambah lagi. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya berkunyah, bolehnya memberikan kunyah kepada seorang yang belum punya anak atau yang belum nikah, atau bahkan kepada anak kecil ya. Bolehnya memberikan kunyah kepada yang belum nikah, atau yang sudah nikah tapi belum punya anak, atau kepada anak kecil. Dan sekaligus menunjukkan disyariatkannya kunyah. Apa itu kunyah? Itu ya, abu-abu, abu fulan, ummu fulan ya, bapaknya fulan. Jadi kalau kita lihat kebiasaan para ulama kita, itu ada namanya al-ism, nama, ada namanya laqab, gelar, biasanya gelar ya, tapi gelar maksudnya bukan gelar-gelar akademik ya, bukan bukan LC umpamanya Dr. Andes ya, dokter ya, atau yang semacamnya, bukan laqab itu, atau bukan haji ya, bukan maksudnya itu, tapi gelar maksudnya seperti As-Siddiq ya, Al-Faruq, Zunnurain ya. Sama ini Anas bin Malik, siapa gelarnya Anas bin Malik? Zul Al-Uzunain, yang punya dua telinga ya. Antum berapa telinga antum? Dua ya, ya, tapi antum tidak digelari Zul Uzunain. Ada kisahnya itu ya, tapi lain kali lah kenapa Anas dikatakan Zul Uzunain. Itu namanya gelar, tapi ini tidak terlalu harus ya. Ada sebagian orang yang kadang memberikan, tapi yang paling harus ism, nama. Nama itu harus, seorang mesti punya nama, membedakan dia dengan yang lainnya, dan itu sunnah. Dan juga merupakan sunnah, dan ini bukan kebiasaan Arab saja tapi kebiasaan Islam, yaitu kunyah. Makanya semua ulama kita ya, begitu banyak ulama kita dari Andalus, dari Spanyol, dari negara-negara barat, negara-negara timur, bukan Arab tapi berkunyah semuanya, karena memang adalah bagian Islam, bagian dari ajaran Islam ya. Dan Nabi kita mengatakan tasammu bi ismi wala tatakannau bi kunyati ya, bernamalah dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Artinya nama dan kunyah juga sesuatu yang dianjurkan, dan ini tidak harus orang yang sudah punya anak. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha sampai minta khusus kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kunyah, karena semua istri Nabi yang lainnya punya kunyah, punya anak, maka punya kunyah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha sampai wafatnya Rasulullah tidak punya anak, maka beliau minta juga supaya diberikan kunyah. Akhirnya dikasih kunyah Ummu Abdillah. Dan juga tidak harus kepada orang yang sudah nikah, yang belum nikah juga tidak apa-apa punya kunyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak nikah, kunyahnya siapa? Abul Abbas. Imam Nawawi tidak nikah, kunyahnya siapa? Abu Zakaria ya. Jadi tidak harus. Bahkan anak kecil pun bisa berkunyah. Buktinya Nabi kita panggil adiknya Anas dengan apa? Ya Aba Umair, ya Aba Umair. Ini kunyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil ya. Jadi ini anak-anakku, ini yang para santri-santri yang kecil-kecil ini sudah bisa berkunyah ya, di samping nama. Ada yang bilang, gimana Ustaz, apakah sama itu kunyah dengan kok kami di Bugis Makassar ada Pak Daengan nah ya, Daeng ini Daeng itu ya. Kayaknya tidak terlalu persis ya. Pak Daengan itu juga tidak apa-apa, baguslah, bagus ya, adat kita yang tidak bertentangan bagus. Tapi bagus kalau ditambah Abu Fulan, bapaknya
ya fulan, Abu Usama, Abu Ja'far, Abu Hasan, ya itu disunnahkan, Abu Mir. Jadi pekan depan semua sudah punya kunyah ya. Nah. Yang kedua, jawazu al-mizah fi ma laysa ithma. Bolehnya mizah, bolehnya bercanda pada yang bukan dosa, ya. Bukan dosa maksudnya bukan candaan bohong, ya, seperti yang kita sudah sebutkan yang lalu, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau bercanda beliau tidak pernah bohong, dusta. Dan juga tidak yang kotor-kotor, ya, karena biasanya orang kalau mau kasih lucu-lucu kadang perkataan-perkataan yang vulgar, yang porno, yang cabul, ya dan billah. Ini perkataan-perkataan kotor semacam ini tidak pantas menjadi bahan obrolan kita, bahan candaan tawa-tawa kita. Ya, seorang penuntut ilmu, bahkan seorang muslim secara umum, membersihkan lidahnya, lisannya dari kata-kata kotor, walaupun sekadar mau bikin senang saudaranya, ya, itu tidak dibenarkan. Karena itu menghalalkan segala cara. Kita bisa menyenangkan saudara kita dengan candaan segar yang halal, tidak perlu yang haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencandai anak ini, ya, mencandai anak kecil ini, ya, dengan menyapanya dengan kunyahnya, lalu menyapanya dengan burungnya, bermain-main dengan burungnya yang disayangi oleh Abu Umair ini. Yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya anak kecil itu dibiarkan bermain-main dengan hewan, dengan burung kecil, dengan apalagi kucing, ya, biasanya anak kecil suka main-main kucing, apalagi ayam biasa main-main dengan ayam, ya. Tapi dengan syarat jangan bikin takut-takut, ya, jangan dikejar sampai takut ayamnya, ya, nanti tidak bisa bertelur, ya. Atau jangan sampai disiksa, ya, karena biasa juga ada kucing disiksa, diikat-ikat dan dipermainkan, atau diadu ayamnya, nah, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Jadi boleh anak kita biarkan bermain dengan hewan, dengan burung juga, ya, candaan burung nuri, burung pipit, burung merpati dan yang semacamnya. Tapi jangan sampai, tetap kita perlu awasi, jangan-jangan anak kita menyiksa, ya, burung tersebut atau hewan tersebut. Yang keempat, jawazu as-saja' bil kalam al-hasan bidun takalluf. Bolehnya dalam pembicaraan itu bersajak, seakan-akan kata-katanya bersajak. Masju' itu artinya bersajak, yang kata-katanya selalu sama-sama akhirnya, ya. Jadi bersajak. Dan ini ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selama, dan ini dibolehkan oleh ulama kita, selama tidak dipaksa-paksakan, ya, selama tidak dipaksakan. Artinya ada orang yang memang bahasanya begitu tinggi, masya Allah, sehingga mereka itu biasa kata-katanya seperti itu tanpa dipaksa-paksakan. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mentahdzir dari orang yang suka memaksakan diri untuk bersajak. Tapi ternyata kenyataannya beliau sendiri ada beberapa riwayat yang menunjukkan seperti itu. Ini dibawa kepada mana tidak dipaksakan. Yang mana contoh saja di sini, ya Aba Umair, ya, ra terakhirnya. Ma fa'alan Nughair, juga ra terakhirnya. Atau doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Ya. Dan dalam sebagian riwayat wa min haula'il arba', ya, itu ain semuanya terakhirnya. Itu boleh-boleh saja, ya, selama tidak dipaksa-paksakan, tapi memang datang dari ketinggian bahasa dan balaghah seseorang. Yang berikutnya, al-ima ila mulatatif sibyan, ya, bersikap lembut kepada anak kecil, ya, bersikap lembut dan sayang kepada anak kecil, ya. Jangan seorang memperlakukan anak kecil
itu sama dengan orang yang mukallaf, ya. Anak kecilnya diperlakukan sama dengan orang dewasa. Tidak boleh sama sekali ada salah dari anak kecil. Jadi anak kecilnya takut-takut sama dia, ya. Takut-takut. Itu tidak boleh, ya. Anak kecil memang dunianya main-main, tinggal kita mengarahkan, ya. Makanya ketika kepada mereka itu namanya mulatafah, ya, mengusap kepala mereka, mencium menyayangi mereka dan berkata-kata yang lembut kepada mereka. Ini semua adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya adalah ketinggian akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini yang dikatakan dalam pembukaan hadis, ya, dalam sebagian riwayat, karena Nabi sallallahu itu ketika, dan ini contoh-contohnya banyak ini contohnya, ya. Sikap lembut beliau, datangnya beliau ke rumah Anas dan seterusnya. Semua yang beliau lakukan di rumah Anas ini adalah bentuk akhlak beliau yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin yang sangat tinggi, pemimpin yang sangat mulia, pemimpin besar, bukan seperti pemimpin-pemimpin biasa, ya. Beliau pemimpin seluruh manusia, bahkan pemimpin jin dan manusia, bahkan pemimpin seluruh alam ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya di kalangan makhluk, ya, di kalangan makhluk beliau adalah pemimpin semuanya. Tapi begitu mulianya beliau sebagai seorang pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan di antara faedah yang disebutkan adalah tawadhu, ya, tawadhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih khusus daripada keumuman sifat akhlak beliau, ya, ketinggian akhlak beliau. Yang sangat menonjol di sinilah tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendatangi rakyatnya dan bermain-main dengan anak-anak kecil dan seterusnya. Dan ini bukan pencitraan, ya. Jadi beliau datang sana bukan pencitraan, tidak ada yang datang mengambil gambar, mengambil video, ya, lalu diposting, ya, ini pemimpin kita sedang mengunjungi, ya, sedang belusukan dan sebagainya. Bukan itu, ya. Beliau ini memang datang dari keluhuran budi pekerti beliau dan tawadhu beliau. Faedah yang berikutnya, hadis ini juga kita ambil pelajaran ziaratul ikhwan, menziarahi saudara-saudara kita. Dan ini di antara ziarah yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, pasti aku akan cintai. Salah satunya adalah al-mutazawirina fiyya, orang yang saling ziarah, menziarahi karenaku, bukan karena tali kerabat. Ya kan ada disunahkan berziarah karena silaturahim, itu juga disyariatkan, sangat-sangat disyariatkan. Tapi ada juga orang yang berziarah tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi sebagaimana ketika dia ditanya oleh malaikat, aina turidu, kamu mau ke mana? Uridu akhan li fi hadil qaryah, saya mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, kamu kunjungi karena ada sesuatu manfaat duniawi yang kamu mau ambil dari saudaramu? La ghaira anni ahbabtuhu fillah, tidak ada yang menyebabkan saya datang ke rumahnya walaupun jauh di kampung lain kecuali karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ziaratul ikhwan, ziaratul ukhuwah fillah adalah di antara amalan-amalan yang sangat mulia, dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedahnya adalah keutamaan keluarga Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Ummu Sulaim. Tentunya keluarga inilah keluarga yang sangat diberkahi, mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kunjungan tidak satu kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya adalah takhsisul imam bi ziyarati ba'di ra'iyah. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang imam, seorang pemimpin menziarahi sebagian rakyatnya, ya.
Ini kemuliaan yang bukan cuma didapatkan oleh Anas, tapi tidak didapatkan juga oleh semua sahabat. Dikunjunginya rumah Anas bukan satu-satunya rumah yang pernah dikunjungi oleh Nabi, tapi juga perlu ditegaskan tidak semua sahabat pernah dikunjungi rumahnya secara khusus oleh Nabi SAW. Maka ini diambil pelajaran dari ulama kita, di antara yang disebutkan oleh Imam Tabari, bolehnya seorang pemimpin menziarahi sebagian rakyatnya. Dan tentu saja di dalamnya ada bentuk kemuliaan kepada orang yang terpilih itu. Sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membonceng sebagian rakyatnya, sebagian sahabatnya, bukan satu, bukan dua, tapi tidak semua juga, ya, ada beberapa saja. Maka itu menunjukkan bolehnya, ya, digoncang sebagiannya dan tidak yang lainnya, ya. Dan ini tentu saja selama dilihat tidak mendatangkan fitnah khusus atau kedengkian dan yang lainnya. Dan ya, ini termasuk kemuliaan yang kita patut terima dan kita akui ketika pemimpin mungkin memuliakan sebagian karena memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang kita harus akui kelebihan yang ada pada saudara-saudara kita. Juga faedah berikutnya masih kaitannya dengan itu adalah mukhalatatu ba'di ra'iyah, bolehnya seorang pemimpin berinteraksi secara khusus kepada sebagian rakyatnya. Tentu saja idealnya seandainya seorang pemimpin bisa mendatangi semuanya, tapi siapa pemimpin yang bisa mendatangi dan berinteraksi secara lebih dekat kepada semua rakyatnya? Apalagi seorang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan cuma pemimpin untuk penduduk Madinah, bukan cuma untuk penduduk Mekah, bukan cuma untuk Jazirah Arab, bahkan pemimpin untuk semuanya. Tentu saja beliau tidak bisa mengunjungi semuanya, maka boleh, ya, sebagian saja, ya, dia berinteraksi walaupun cinta beliau kepada seluruh umatnya. Faedah yang berikutnya, masyul hakim wahdahu, bolehnya seorang pemimpin berjalan bersendirian, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu ini tidak ditemani oleh Abu Bakar, tidak ditemani oleh Umar, tidak ditemani oleh Abu Musa dan tidak yang lainnya. Walaupun kadang beliau juga cari teman, ya. Sering sekali beliau kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, ya, beliau sering sekali pergi ditemani oleh Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat khusus. Dan kadang juga beliau ingin ada yang temani, tapi dalam beberapa momen beliau berjalan sendirian tanpa ada yang menemaninya. Padahal beliau seorang pemimpin yang sangat dicintai, yang dikhawatirkan keselamatannya oleh umatnya. Tapi beliau kadang tidak suka yang seperti itu. Kadang beliau mau bersendiri, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana ketawaduan juga beliau dan bagaimana beliau memang tidak karena ingin dilihat oleh orang banyak, ya, bukan seperti yang kita bahasakan tadi, bukan karena pencitraan, ya. Beliau memang melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hadis yang mengatakan zur ghibban tazdad hubba, ya, ada hadis yang mengatakan itu, ya, zur ghibban tazdad hubba. Ghibban, apa itu ghibban? Sekali-sekali saja dan jangan terlalu sering. Zur ghibban artinya berziarah sekali-sekali, tazdad hubban supaya bertambah kecintaannya kepadamu atau kamu juga bertambah cinta kepadanya. Artinya kalau tidak terlalu diseringkan, kan biasa kita rindu lagi, ya, lama lagi tidak ketemu sama fulan. Tapi kalau tiap hari tidak, artinya kunjungannya tidak terlalu istimewa, ya. Bukan berarti tidak boleh, ya. Artinya itu ada hadisnya seperti itu. Zur ghibban tazdad hubban. Maka berarti sebaiknya kita tidak terlalu menyeringkan, ya, mukhalatah seperti itu. Namun dari hadis ini, dan bukan satu dua kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengunjungi keluarga Anas, menunjukkan bahwa hadis itu
tidak berlaku secara mutlak, dan boleh saja ada sebagian yang kita lebih seringkan kunjungan kepadanya selama tidak ada fitnah padanya. Yaitu yang qaid yang disebutkan oleh ulama kita. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita istihbab salatil zair fi baitil mazur, anjuran untuk orang yang berziarah salat di rumah dari saudaranya, utamanya orang yang memiliki kemuliaan, ya, mungkin dia salat di situ, ya, sehingga dia bisa doakan penduduk rumah, ya, kita mau mengambil keberkahan dari doanya, keberkahan dari ibadahnya, itu tidak mengapa, ya. Yang tidak boleh kita ambil keberkahan itu dari jasadnya, ya, kita pegang-pegang mau ambil jasadnya, itu cuma peruntukannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun minta keberkahan doanya, minta keberkahan ibadahnya di rumah kita, maka merupakan kemuliaan. Kita menjamu ulama, kita minta untuk didoakan rumah kita, didoakan penduduk rumah, dan dia ibadah di situ, maka ini suatu hal yang baik, merupakan sunnah yang dicontohkan oleh para salaf. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya salat di atas tikar, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau waktu itu minta tikar yang dia pakai untuk salat. Walaupun dalam kebanyakan sunnah beliau adalah beliau salat di atas tanah, tapi bukan berarti salat di atas tikar itu terlarang, ya, tidak apa-apa. Maka apa yang kita lakukan, salat di atas sajadah, tidak ada masalah. Cuma kadang sebagian ulama kita menganjurkan untuk menghindari tikar sajadah alas yang banyak gangguannya, sehingga menghilangkan khusyuk kita, ya. Karena Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam pernah salat lalu di depannya ada gambar-gambar yang mengganggu kekhusyukan beliau dan beliau minta untuk disingkirkan, ya. Karena itu jika kita pakai tikar, makanya kita ini alhamdulillah polos, ya. Kita tikar ini polos, ya, merah, supaya antum khusyuk, ya. Mana yang lebih khusyuk, merah atau hijau? Ya. Sempat didiskusikan, ya. Ala kulli hal, maksudnya tidak ada motifnya, ya. Jadi kita mengapresiasi kalau ada yang mau menyumbang, tapi tolong didiskusikan dulu sama kita, ya, karena kita inginkan sajadah yang kita pakai tetap yang polos supaya lebih khusyuk, ya. Karena gambar-gambar biasa membuat banyak hayalan-hayalan, ya. Jalan terus kita melihat satu motif lalu pikirkan ini lalu gini sampai ke ujung dunia kadang pikiran kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang disunnahkannya bertanya tentang kabar saudara kita, kaifa hal, madza bihi, sampai kita tanya tentang bagaimana hewanmu, ya. Jadi bukan cuma kaifa haluk, ya, madza bik, kita juga bagaimana kucingnya antum, ya. Bagaimana adik antum itu yang dulu yang lucu-lucu yang pernah kita ketemu di rumahnya antum, ya. Bagaimana? Nah, itu perlu ditanya, ya. Dan seperti yang kita sebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin kalau bertanya, kenapa kita selalu bertanya? Bertanya itu supaya selain kita ucapkan salam, kita juga bertanya kaifal hal, madza bika, ya, dan semacamnya, agar kita mengondisikan dia untuk menyebut nama Allah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Makanya kalau ditanya bagaimana kabar, sebelum jawab baik, ya, tamam, kois, ya, dan yang semacamnya, bilang dulu alhamdulillah, ya, karena itu yang paling penting. Kata-kata alhamdulillah itu yang dapat pahala. Dan kita waktu tanya antum bilang alhamdulillah, itu kita mengondisikan antum untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum cuma bilang baik, nah, baik ini belum, ya, bentuk syukur, ya, tapi tidak secara lafaz alhamdulillah, ya. Termasuk kalau ada masalah bilang alhamdulillah ala kulli hal, ya, langsung kita faham ini ada masalah. Kemudian juga faedah yang lain, jawazu tadkil walidain alwalad as-saghir yal'ab bima ubiha, ya. Ini juga ada, ya, walaupun mungkin sebagian sudah disebutkan, ya. Ya, jadi bolehnya orang tua membiarkan anaknya bermain dengan hal yang dibolehkan, ya, tapi hati-hati. Makanya termasuk yang jangan anak-anak bermain dengan
bermain dengan mercon, bermain dengan kembang api, ya, bermain dengan itu bahaya, ya, bahaya. Kalau bermain tembak-tembak bagus juga, ya, artinya belajar supaya berani, tapi jangan yang bahaya, ya, jangan yang bisa kena mata, yang langsung buta mata, ya. Kalau sekedar tembak-tembak yang bunyi-bunyi saja tapi tidak melukai, tidak ada masalah, ya. Jawaz infaqul mal, bolehnya kita mengeluarkan harta untuk permainan yang halal. Permainan yang halal artinya tidak apa-apa, ya. Seorang bapak, seorang ibu, di samping dia telah siapkan nafkah untuk sekolah anaknya, untuk makanan minuman anaknya, untuk pakaian anaknya, untuk transportasi anaknya, dan tidak apa-apa juga ada sebagian untuk jatah mainan-mainan anaknya. Hal yang mubah, tidak apa-apa. Jangan sampai kita mau perlakukan anak kita sama dengan kita besar. Jadi dia bilang, pokoknya sejak kecil anak saya mau didik sebagai ulama, tidak ada main-main sejak awal, ya. Dia bilang, itu teman saya beli main-mainan, saya juga, antum ini, ya, mau jadi ulama, tidak boleh main-main, ya. Itu tidak juga, ya, tidak juga seperti itu. Jadi bisa, ya, tapi kita mesti kontrol, ya. Jangan main-main terus, tidak kenal ibadah. Jangan main-main terus, tidak kenal kebaikan-kebaikan, tidak kenal sholat, tidak kenal mengaji, dan seterusnya. Jadi boleh kita. Yang penting jangan jatahnya jauh lebih besar daripada jatah kebaikan, ya. Ini juga salah, keliru. Apa dia sudah buatkan jatah untuk anak-anak permainannya, subhanallah, jutaan. Lalu jatah untuk pergi pengajian apa dibatasi sekali, jatah untuk yang mengaji dibatasi sekali. Ini yang keliru. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bolehnya memelihara hewan, ya, bolehnya memelihara hewan. Karena ini dia memelihara hewan seperti burung, ya, ayam, dan semacamnya. Yang penting hewan-hewan yang halal, ya. Tidak boleh memelihara anjing umpamanya, tidak boleh memelihara babi, ya, dan hal yang haram. Tapi yang halal dibolehkan. Yang terakhir, sudah berapa? Ya. Nanti antum tambah sendiri, ya. Yang terakhir yang anda mau sebutkan, bolehnya jawazus su'al amma alimahus sa'il. Bolehnya kita bertanya tentang sesuatu yang kita sudah ketahui, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sudah dapat kabar bahwa ternyata qadarullah si Nughair ini sudah mati, ya. Hewan yang sangat disayanginya sudah mati. Maka dia mau tanya siapa? Abu Umair ini. Jadi dia sudah tahu jawabannya, tapi tidak apa-apa ditanya, ya. Jadi kita tanya, ma fa'alan Nughair, ya. Jadi bolehnya kita kadang bertanya tentang sesuatu yang kita sudah ketahui. Jadi kita juga kadang tanya kaifa haluka, ya, kita sudah tahu keadaannya, alhamdulillah baik-baik umpamanya. Jadi basa-basi yang semacam ini dibolehkan, ya, selama hal yang halal dibolehkan. Apalagi bahkan kadang boleh kita bertanya tentang sesuatu yang kita sudah tahu jawabannya untuk mengajarkan kepada yang lain, ya, seperti hadis Jibril. Kita bertanya lalu kita sudah tahu jawabannya, tapi kita mau ajarkan kepada yang lainnya. Itu satu masalah yang lain lagi, ya. Tapi ini juga seperti itu, ya. Makanya kalau tidak ada bahan kadang tidak apa-apa kita tanya sesuatu yang kita sudah ketahui, ya, si fulan kita, ya. Untuk mengisi waktu dengan hal yang memecahkan kesunyian, ya, dengan keheningan dengan saudara kita, ya, agar kita juga tidak, ya, dengan saudara kita diam 1000 bahasa, ya. Makanya bagus itu berteman dengan orang teman kita yang banyak sekali bicaranya atau yang tidak ada sekali bicaranya. Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus, ya. Yang bagus yang pertengahan, ya. Kalau terlalu banyak bicaranya juga perlu dikurang-kurangi, ya. Tapi yang, ya, makanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ketika berbahas tentang
adabus suhbah, beliau bilang siapa yang mau berteman dengan orang yang tidak mau bicara sama sekali, dia lebih suka dengan itu, maka temani saja orang-orang penghuni kubur. Antum teman saya sama mereka, karena insya Allah kalau antum menemani mereka di kuburan itu, duduk-duduk situ, tidak ada yang ajak bicara antum. Kalau ada yang ajak bicara, hati-hati ya. Kalau di kuburan ya. Jadi intinya ya, dengan saudara kita perlu sapa, kita perlu, tapi dalam batasan ya, batasan-batasan yang halal, dan juga jangan sampai ada hal yang sia-sia atau hal yang diharamkan. Sudah berapa? Tambah 20 ya. Silakan tambah nanti selanjutnya. 20? Sudah 20? Ada yang bilang sudah 20 ya. Tapi tidak apa-apa ya. Juga disebutkan, sebagian ulama kita mengatakan bolehnya hewan pun kita buat tasgirnya. Kita bilang nughair, padahal sebenarnya bahasa itu nagar ya, nagar. Kita jadikan tasgir nughair. Sama dengan Hurairah, asalnya apa? Hirrah ya. Makanya dalam sebagian riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil Abu Hurairah, beliau mengatakan ya Abahir. Itu asalnya. Tapi dalam sebagian riwayat juga ya Abu Hurairah. Jadi boleh ya. Jadi hewan kita juga tasgir hewan itu ya, dan ini tidak menghinakan hewan kalau yang seperti itu. Seperti ini. Karena ini juga wazannya persis ya. Ya Aba Umair ma fa'alah nughair. Kalau ya Aba Amir ma fa'alah naghir mungkin ya. Tapi ini lebih pas ya. Ya Aba Umair tasgir, maka juga nughair. Ya, ini fasahah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sekian ini dulu yang mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.